Dalam pertandingan melawan Laos, Sinteyong pastinya kecewa. Bagaimana tidak? Karena Indonesia yang sebelumnya diunggulkan meraih kemenangan malah bermain imbang atas tamunya tersebut. Tak hanya hasil yang membuat kecewa, namun permainan yang ditunjukkan oleh para pemain juga sangat mengecewakan. Mereka selalu melakukan kesalahan, entah kesalahan komunikasi maupun kesalahan passing. Hal inilah yang akhirnya membuat media-media ASEAN terkejut dengan hasil yang didapatkan Indonesia. Tak hanya terkejut, mereka juga mengejek Indonesia karena gagal mengalahkan Laos yang notabene bukanlah kekuatan besar di Asia Tenggara. Dan untuk itu inilah cerita usai Indonesia ditahan imbang Laos di babak fase grup Piala AFF. Ya, usai menang melawan Myanmar, Indonesia pasti diunggulkan saat menjalani laga kedua melawan Laos. Ada beberapa faktor mengapa Indonesia layak diunggulkan. Selain rekor head-to-head, tim Garuda juga diuntungkan menjadi tuan rumah. Hal inilah yang membuat para pengamat sepak bola memprediksi jika Indonesia akan menang mudah atas Laos. Tapi fakta di lapangan nyatanya tidak seperti itu, karena Laos berhasil tampil mengejutkan. Mereka bahkan sempat unggul 2 kali di babak pertama sebelum akhirnya disamakan oleh Indonesia. Dan di babak kedua, Laos malah berhasil menyamakan kedudukan, usai sebelumnya sempat tertinggal dengan skor 3-2. Hasil imbang yang didapatkan oleh Indonesia pastinya sangat mengejutkan. Tapi jika melihat permainan yang ditunjukkan oleh tim Garuda, tampaknya wajar jika Asnawi dan kawan-kawan ditahan imbang oleh Laos. Tercatat ada beberapa kesalahan yang terus dilakukan oleh pemain timnas. Mayoritas kesalahannya adalah soal passing. Masalah inilah yang selama ini dikeluhkan oleh Sinteyong sebagai pelatih timnas. Hal itu ditambah dengan para pemain yang terkesan gerasak-gerusuk dalam mengambil keputusan. Seperti yang ditunjukkan oleh Marcelino ketika ia melakukan tackle dan berujung kartu merah untuknya. Sinteyong kecewa dengan Marcelino. Apa yang ditunjukkan oleh Marcelino benar-benar membuat Sinteyong kecewa. Wajar jika STY kecewa karena mantan pemain Persebaya tersebut gagal menjalankan tugasnya sebagai kreator di lapangan. Puncak dari kekecewaan STY itu akhirnya terjadi saat Marcelino mendapatkan kartu merah. Itu ditunjukkan Sinteyong waktu dirinya tidak mau menatap wajah Marcelino saat akan keluar dari lapangan. Lebih lanjut, unek-unek dari STY tentang Marcelino akhirnya diungkapkan setelah pertandingan selesai. Dalam konferensi pers, Sinteyong mengaku jika itu adalah penampilan terburuk Marcelino. Pelatih asal Korea tersebut juga meminta maaf kepada semuanya karena gagal memberikan hasil terbaik. Saya pikir penampilan Marcelino hari ini adalah yang terburuk yang pernah saya lihat. Kedua tim baik Indonesia maupun Laos bermain secara maksimal, tapi serangan kami banyak yang salah. Itu juga yang menyebabkan kemasukan gol semuanya. Kesalahan itu juga yang membuat pertandingan menjadi seri dan sangat kita sayangkan. Saya merasa bersalah kepada para fans juga yang sudah datang ke stadion karena tidak bisa memberikan yang terbaik, kata Sinteyong usai pertandingan.
VAR di AFF kurang maksimal. Sebagai fans Garuda, kita pasti sudah menerima hasil imbang yang didapatkan oleh Indonesia. Hasil itu memang pantas didapatkan karena permainan yang ditunjukkan oleh tim Garuda benar-benar sangat mengecewakan. Tapi ada satu hal yang sampai saat ini menimbulkan pertanyaan. Hal yang dimaksud adalah fungsi VAR di Piala AFF. Karena jujur saja, VAR di Piala AFF tidak terlalu maksimal dalam penggunaannya. Padahal jujur saja, hampir di setiap pertandingan selalu ada tackle-tackle brutal terjadi. Belum lagi ditambah momen kemarin saat Laos mencetak gol ketiga ke gawang timnas. Gol itu sempat menuai kontroversi karena bolanya dianggap sudah keluar lapangan. Sayangnya, wasit tidak mengecek momen itu apakah sudah benar-benar keluar lapangan atau tidak. Efeknya menimbulkan dua asumsi dari fans Indonesia. Ada yang menilai belum sepenuhnya keluar, tapi ada juga yang menilai jika bola itu sudah keluar dari lapangan. Reaksi media ASEAN melihat hasil imbang Indonesia. Hasil imbang yang didapatkan Indonesia saat melawan Laos tentunya langsung menimbulkan reaksi dari beberapa media, terutama media ASEAN yang selama ini terus mengikuti perkembangan Piala AFF. Misalnya dari media Malaysia, mereka menertawakan hasil imbang yang didapatkan oleh Indonesia. Mungkin media tersebut ingin balas dendam karena sebelumnya banyak netizen Indonesia mengejek Malaysia usai hampir dikalahkan Timor Leste. Selain media Malaysia, ada juga media Vietnam. Kali ini, media Vietnam memuji timnas Laos yang berhasil memberikan kejutan kepada Indonesia. Vietnam makin pede kalahkan Indonesia. Di pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Vietnam. Di laga itu, Indonesia menjadi tim yang benar-benar tidak diuntungkan. Selain harus bermain di kandang Nguyen, Vietnam juga memiliki waktu istirahat yang lebih lama karena mereka tidak bermain di pertandingan kedua. Belum lagi saat Indonesia harus kehilangan Marcelino yang tidak bisa bermain, ditambah dengan permainan timnas yang masih amburadul. Hal inilah yang membuat Vietnam semakin percaya diri untuk mengalahkan Indonesia, sekaligus melampiaskan balas dendam karena tahun ini Vietnam selalu tumbang waktu bertemu tim Garuda. Sinteyong kritik format Piala AFF. Selain kecewa dengan anak asuhnya, Sinteyong ternyata juga kecewa dengan format Piala AFF. Format yang membuat para pemain pasti mengalami kelelahan karena dalam satu minggu mereka harus bolak-balik berpindah ke negara satu ke negara lainnya. Misalnya saat ini setelah menjamu Laos, Indonesia akan langsung terbang menuju Vietnam. Padahal sebelumnya mereka sudah menempuh perjalanan jauh saat bolak-balik dari Myanmar. Jadwal Piala AFF 2024 terlalu padat, jeda antar pertandingan hanya 3 hari dan ini seperti menantang para pemain. Setidaknya harus ada 4 hari istirahat antar pertandingan karena butuh hampir 1 hari hanya untuk bergerak. Padahal setelah pertandingan melawan Myanmar berakhir, kami harus transit dari Kuala Lumpur lalu ke Jakarta, sehingga butuh waktu 16 jam saja untuk menempuh perjalanan. Sama hari ini, setelah pertandingan ini berakhir, besok kami harus pindah ke Vietnam lagi. Itu sebabnya sulit mempertahankan performa terbaik ketika harus khawatir dengan pemain yang cedera, kata Sinteyong dikutip dari The Tao. Kini menarik dinantikan perjuangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF.
Seperti yang dikatakan tadi, selanjutnya tim Garuda akan melawan Vietnam, lawan yang pastinya sangat sulit. Tapi meski begitu, Mari tetap optimis jika Indonesia mampu memberikan kejutan. Pertandingan itu sendiri akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang. Dan rencananya hari ini para pemain Indonesia langsung berangkat ke sana sebagai bentuk persiapan. Jadi itulah cerita usai Indonesia bermain imbang melawan Laos di ajang Piala AFF. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.